Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta horor dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberi rezeki yang berlimpah dan dipermudah dari segala urusan. Kembali lagi bersama saya Mas Wahyu. Pada episode kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pesugihan Penjual Bakso. Pak Slamet adalah seorang pria parubaya yang tinggal di salah satu desa kecil di Pati, Jawa Tengah. Sebagai anak tunggal dari keluarga petani, Slamet kecil tumbuh dalam kehidupan sederhana di pedesaan. Ayahnya adalah seorang petani padi yang gigih, sementara ibunya adalah seorang penjahit yang terampil. Mereka mengajarkan pada Slamet kecil tentang nilai-nilai kerja keras, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sejak ia masih kecil. Di masa muda, Slamet sempat melanjutkan pendidikan menengahnya, tetapi ia terpaksa meninggalkan sekolah karena waktu itu kesulitan ekonomi di keluarganya. Tanpa pendidikan formal yang memadai, Pak Slamet kemudian mencari pekerjaan di berbagai bidang, termasuk sebagai buruh tani dan tukang kayu. Pada usia 30-an, Slamet dewasa menemukan bakatnya dalam memasak. Ia memiliki keahlian alami dalam menciptakan masakan yang lezat dan unik. Setelah beberapa tahun merantau dan belajar di berbagai tempat, beberapa tahun kemudian, Pak Slamet membuka warung bakso kecil di pinggir jalan. Sebuah kios kecil yang ia sewa. Dari beberapa tahun ia bekerja, akhirnya ia sempat menabung untuk membeli gerobak bakso. Kios tersebut di sebuah kota metropolitan, tepatnya di Jakarta. Ia menyewa kios seharga 12 juta dalam setahun. Pak Slamet hanya bisa membayar separuhnya saja, karena uangnya tidak cukup. Karena ia harus menggunakan uang sisanya untuk modal dan akan dibelanjakan membeli bahan-bahan pembuatan bakso. Setelah beberapa minggu berjualan, bukannya untung malah buntung. Warung bakso Pak Slamet sepi pembeli. Dalam satu hari, hanya hitungan jari pembeli yang datang. Akhirnya Pak Slamet sudah tidak bisa lagi untuk membeli bahan-bahan pembuatan bakso, sebab ia sudah kehabisan modal. Keadaan semakin sulit bagi Pak Slamet ketika dia mulai mengalami kesulitan dalam membayar sewa kiosnya. Pak Slamet harus membayar sejumlah uang 6 juta kepada pemilik lapak. Pemilik lapak itu bernama Pak Eko, yang juga dikenal sebagai juragan kos-kosan yang kaya raya di kota tersebut. Tetapi karena kurangnya pelanggan, Pak Slamet seringkali kesulitan untuk melunasi pembayaran sewa kiosnya. Saat Pak Slamet mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya, Pak Eko mulai menagihnya dengan semakin keras. Pak Eko menegakkan tubuhnya tegak di depan gerobak bakso Pak Slamet yang terpampang di pinggir jalan itu. Dengan tatapan tajam dan suara yang mulai keras, dia mulai menagih hutang yang belum dibayar. Pak Slamet, sudah 4 bulan sejak Anda mulai nunggak bayar sewa kios ini. Saya sudah memberi Anda banyak kesempatan untuk melunasi hutang, tapi Anda belum juga menunjukkan keseriusan Anda. Pak Slamet dengan ekspresi cemas dan penuh rasa bersalah berdiri di depan gerobak baksonya. Dia mengangguk perlahan, menyadari kesalahannya. Maaf Pak Eko, saya benar-benar sudah berusaha keras untuk melunasi hutang ini, tapi usaha saya belum membuahkan hasil seperti yang saya harapkan. Saya tidak peduli dengan alasan Anda, Pak Slamet. Yang saya inginkan adalah uang sewa kios ini. Anda tahu apa konsekuensinya jika Anda tidak bisa melunasi hutang ini? Dalam waktu 4 hari ke depan, Anda tahu akibatnya. Pak Slamet menelan ludah, merasa kegelisahan yang semakin mendalam
saat mendengar ancaman Pak Eko. Ya, saya tahu Pak Eko. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melunasi hutang saya tepat waktu. Saya tidak ingin kehilangan gerobak bakso ini, Pak. Inilah aset yang paling berharga bagi saya. Hanya ini yang saya punya, Pak. Baiklah, Anda punya 4 hari. Jangan sampai saya harus mengambil tindakan lebih lanjut. Saya tidak akan ragu untuk menyita gerobak bakso Anda jika Anda tidak memenuhi kewajiban Anda. Dengan itu, Pak Eko meninggalkan Pak Slamet dengan perasaan cemas yang mendalam. Pak Slamet menggigit bibirnya, merasa tertekan oleh beban hutang yang mengancam usahanya. Dia tahu bahwa ia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk menghindari kehilangan gerobak yang ia punya. Setiap hari, Pak Slamet diingatkan bahwa jika dalam 4 hari ke depan tidak dapat melunasi hutangnya, maka gerobak bakso miliknya akan disita oleh Pak Eko. Pak Slamet merasa terjepit di antara hutang yang menumpuk. 2 hari berlalu, uang belum juga terkumpul banyak. Pak Slamet bingung dan hanya ada 2 hari sisa untuk ia berusaha mengumpulkan cukup uang agar bisa melunasi sewa kios. Namun usahanya tampaknya sia-sia karena pelanggan tetap saja tidak banyak yang datang. Sementara itu, semakin mendekati batas waktu yang diberikan oleh Pak Eko, Pak Slamet merasa semakin putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia merenungkan semua usaha kerasnya, semua bakso yang ia jual dengan harapan untuk menyelamatkan usahanya. Namun semuanya tampak sia-sia. Pak Slamet melangkah pulang dengan langkah yang berat dan hati yang sangat terbebani. Namun di tengah perjalanan pulangnya, langkahnya tiba-tiba terhenti saat mendengar obrolan 2 orang di seberang jalan. Saya mendengar Mbah Minto dukun terkenal di Jakarta Utara, kata salah satu orang itu. Suaranya penuh kekaguman. Katanya siapapun yang datang kepadanya nasibnya bisa berubah drastis. Banyak yang mendapat keberuntungan setelah bertemu dengannya. Pak Slamet terdiam. Matanya memancarkan sedikit harapan di tengah keputusasaannya. Pikirannya langsung tertuju pada kemungkinan untuk mencari pertolongan pada Mbah Minto. Mungkin itulah jalan terakhirnya untuk menyelamatkan warung baksonya dari ancaman yang mengintai. Tidak bisa menahan rasa penasaran dan keputusasaannya. Pak Slamet mendekati orang-orang tersebut dan bertanya dengan suara yang gemetar. Maaf Pak, di mana saya bisa menemukan Mbah Minto? Saya mendengar dia bisa membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Orang-orang itu memandang Pak Slamet dengan heran sebelum salah satu dari mereka menjawab, Mbah Minto tinggal di daerah Sunter Mas, di Jakarta Utara sana. Tapi hati-hati Mas, berurusan dengan dukun itu bahaya loh Mas. Anda tidak pernah tahu resikonya apa kan? Meskipun diberi peringatan, Pak Slamet merasa tidak punya banyak pilihan. Dengan hati yang berdebar-debar, dia mencatat alamat Mbah Minto yang diberikan oleh orang-orang itu. Kemudian dengan tekad yang membara, dia melanjutkan perjalanannya pulang. Tetapi kali ini dengan harapan yang baru muncul dalam dirinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke alamat yang sudah diberikan oleh orang itu. Ia menuju rumahnya Mbah Minto. Saat Pak Slamet berdiri depan pintu rumah Mbah Minto, dengan hati yang berdebar-debar dan pikiran yang dipenuhi dengan harapan dan kekhawatiran, dia mengetuk pintu dengan gemetar, tidak yakin apa yang terjadi selanjutnya. Namun, sebelum dia sempat bertanya apapun, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tua dengan jubah berwarna hitam dan kumis yang panjang. Matanya yang tajam menatap langsung ke dalam jiwa Pak Slamet, seolah-olah membaca setiap pikiran dan keinginannya. Silahkan masuk Pak Slamet, kata Mbah Minto dengan suara serak yang cukup menakutkan. Suara dengan aura kekuatan yang tak tergoyahkan. Saya menanti kedatanganmu. Pak Slamet tercengang. Bagaimana mungkin
Mbah Minto tahu tentang kedatangannya tanpa sekalipun bertanya. Tetapi tanpa ragu lagi, Pak Slamet memasuki rumah itu, mengikuti petunjuk takdir yang jelas. Di dalam sana, suasana yang hening dan misterius menyelimuti ruangan. Mbah Minto duduk di atas kursi tua, di antara dupa yang terbakar dengan tenang. Dia memandang Pak Slamet dengan tatapan yang dalam, seolah-olah melihat ke dalam jiwa Pak Slamet sendiri. "Apa yang membawa kamu ke sini, Mas Slamet?" tanya Mbah Minto. Pak Slamet merasa terpesona oleh gaya bicara Mbah Minto. Tanpa sadar, dia mulai menceritakan semua kesulitan dan masalah yang ia hadapi. Dia bercerita tentang warung baksonya yang sepi, hutang yang menumpuk, dan ancaman dari Pak Eko. Namun sebelum Pak Slamet selesai berbicara, Mbah Minto mengangguk dengan penuh pengertian. "Saya tahu kedatanganmu, Mas. Kamu datang ke sini untuk mencari bantuan dan perlindungan dari nasibmu yang sulit, kan?" Pak Slamet tercengang lagi. Bagaimana mungkin Mbah Minto tahu begitu banyak tentangnya, tanpa sedikit pun menanyakan detail tentang masalahnya. "Hehehe, saya bisa membantu kamu, Mas Slamet," lanjut Mbah Minto dengan suara yang penuh keyakinan. "Tetapi ingatlah, wahai Mas Slamet, setiap bantuan yang datang pasti ada harganya. Apakah kamu siap untuk membayar harga itu?" Pak Slamet merenung sejenak, memikirkan resiko dan konsekuensi dari tawaran Mbah Minto. Namun dengan tekad yang sudah bulat, dia akhirnya mengangguk. Tiba-tiba Mbah Minto itu, si dukun, memberinya sebuah batu aneh. Pak Slamet menerima batu misterius berwarna hitam dari tangan Mbah Minto dengan penuh perasaan campur aduk. Dia memperhatikan dengan seksama batu itu. Dan memang benar, saat batu itu diletakkan di atas meja, batu itu bergerak-gerak dengan sendirinya, seperti menjelaskan kepada Pak Slamet bahwa batu itu terdapat kodan. Mbah Minto menjelaskan dengan serius tentang kekuatan batu itu. "Ini adalah batu yang memiliki kekuatan magis yang sangat kuat," kata Mbah Minto dengan suara yang khas. "Makhluk-makhluk halus di dalamnya akan mengundang pembeli untuk datang ke warung bakso kamu." Pak Slamet mengangguk serius. Namun ketika Mbah Minto menyampaikan syaratnya, Pak Slamet pun terkejut. "Tapi ada syaratnya. Ya, pembalut menstruasi seorang perempuan muda yang masih perawat." Mbah Minto mengangguk tegas. "Ya, itu syaratnya. Pembalut itu akan menjadi bahan rahasia dalam resep bakso yang akan membuat rasa baksomu menjadi enak dan akan menarik pelanggan ke warungmu. Ini adalah bagian dari kesepakatan kita." Pak Slamet merasa ragu. Bagaimana dia bisa mencari pembalut menstruasi seorang perempuan muda yang masih perawan. Tetapi dengan tekad yang bulat, dia mengangguk setuju. Dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan warung baksonya. Dengan hati yang berat, Pak Slamet meninggalkan rumah Mbah Minto dan mulai dalam pencariannya. Dia menyusuri desa dengan penuh kegelisahan, mencoba untuk menemukan perempuan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Mbah Minto. Akhirnya, setelah berhari-hari mencari, Pak Slamet menemukan seorang perempuan muda yang cocok dengan syarat yang diberikan oleh Mbah Minto. Dengan hati yang berdebar, dia selalu mengintai perempuan itu di tiap hari. Dan pada suatu ketika, pembalut menstruasinya dibuang di tong sampah, tepat di samping rumahnya. Dengan perasaan yang berdebar, Pak Slamet sesekali melihat sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya saat ia mengambil pembalut itu. Setelah mendapatkan pembalut itu, Pak Slamet kembali ke warung baksonya dengan hati yang sangat berat. Namun, dia tahu bahwa ini adalah bagian dari kesepakatan yang telah dia buat dengan Mbah Minto. Dengan perasaan campur aduk,
Pak Slamet menceburkan pembalut menstruasi itu yang penuh darah ke dalam panci baksonya saat dia sedang masak. Walaupun dia merasa jijik dan sangat bersalah, tetapi pada saat yang sama dia juga merasa terbebani oleh harapan bahwa ini adalah langkah terakhirnya untuk menyelamatkan warung baksonya. Dengan hati yang berat, Pak Slamet melanjutkan usahanya, menunggu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Pak Slamet juga tak lupa membungkus batunya dengan kain putih dan menaruh di sela-sela gerobak baksonya. Tak butuh waktu lama, pembeli mulai berbondong-bondong datang. Pak Slamet sampai kewalahan saat melayani pelanggan yang datang tidak sedikit itu. Kisah sukses Pak Slamet menjadi viral di media sosial, membuat warung baksonya menjadi tujuan favorit bagi para pecinta bakso. Video di TikTok tentang kelezatan bakso Pak Slamet menyebar dengan cepat, menarik perhatian ribuan orang, dan membuat antrian panjang di depan warungnya setiap harinya. Dalam waktu singkat, penjualan bakso meningkat drastis menjadi 100 mangkuk per hari. Dengan pendapatan yang melimpah, Pak Slamet mampu melunasi hutangnya pada Pak Eko, si pemilik kios. Hanya dalam waktu 1 hari, dia merasa sangat senang. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Pak Slamet memutuskan untuk merekrut 4 karyawan tambahan untuk membantunya mengelola warung bakso yang semakin ramai. Dengan bantuan mereka, pelayanan menjadi lebih efisien dan pelanggan semakin puas dengan pengalaman makan mereka di warung Pak Slamet. Berkat ritual menjijikannya, usaha Pak Slamet terus berkembang pesat. Dalam waktu singkat, dia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli sebuah rumah makan yang terbilang besar di pinggir jalan yang ramai. Rumah makan itu akan menjadi tempat usaha baru bagi Pak Slamet yang akan menjadi langkah besar dalam karir kulinernya. Dengan penuh semangat dan harapan baru, Pak Slamet dan timnya mulai menata dan mempersiapkan rumah makan baru mereka. Mereka berencana untuk memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi setiap pelanggan yang datang, dengan tetap mempertahankan ritual pesugihannya, yaitu dengan memasukkan pembalut ke dalam panci. Walaupun Pak Slamet tahu itu perbuatan yang menjijikan, namun ia tidak memperdulikannya. Yang ada di pikirannya cuma kaya raya dengan cepat. Saat hari pembukaan tiba, rumah makan baru Pak Slamet langsung disambut dengan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat sekitar. Antrian panjang mulai terbentuk di depan pintu masuk, dan suasana riuh menyambut para tamu yang datang. Warung makan dengan berbagai bakso Pak Slamet selalu ramai dengan pembeli, terlebih saat menjelang siang. Suatu hari, datanglah sebuah keluarga kecil, sepasang suami istri dengan seorang bayi yang baru berusia sekitar 1 tahun. Mereka memesan bakso favorit mereka dan duduk di salah satu meja yang tersedia. Saat sang ibu hendak menyuapi bayinya dengan bakso, tiba-tiba bayi tersebut menangis dengan sangat keras. Tangisnya pecah, membuat semua orang di warung terkejut dan menoleh. Mata bayi itu melotot, tertuju pada sudut warung Pak Slamet, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Situasi itu membuat suasana warung menjadi tegang. Semua orang-orang bertanya, apa yang membuat bayi itu begitu ketakutan? Pak Slamet yang sedang sibuk melayani pembeli lain menghampiri keluarga tersebut dan mencoba menenangkan bayi itu, namun tangisnya tidak juga mereda. Beberapa pengunjung yang berada di warung mulai berbisik-bisik, mencoba menebak-nebak apa yang terjadi. Ada yang menduga bayi itu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa. Suasana warung yang tadinya riuh dengan obrolan dan juga tawa, ini berubah menjadi hening dan penuh ketegangan. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika semua orang sudah terlelap, Pak Slamet keluar dari rumahnya dengan tujuan yang tidak biasa. Ia mencari pembalut bekas untuk melancarkan pesugihannya, sebuah praktik mistis yang ia yakini bisa mendatangkan keberuntungan
dan juga rezeki yang berlimpah. Dengan hati-hati, ia mulai mengorek-ngorek tempat sampah di sekitar komplek perumahan, berharap menemukan apa yang ia butuhkan. Pada suatu malam, saat ia sedang asyik mencari di tempat sampah yang terletak di sudut komplek, seorang penghuni komplek yang kebetulan lewat terkejut melihatnya. Orang tersebut heran dan juga bingung melihat tingkah Pak Slamet. Penghuni komplek itu melihat Pak Slamet mengambil pembalut bekas dari tempat sampah. Ia melihat betul memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam, lalu segera bergegas pergi. Kejadian itu membuat penghuni tersebut merasa cemas dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Pak Slamet. Penghuni komplek itu bernama Mas Amir. Dia adalah seorang pemuda yang sering pulang kerja larut malam. Pada suatu malam, ia menyaksikan Pak Slamet mengambil pembalut bekas di tong sampah. Pemandangan itu membuat Mas Amir curiga. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Slamet itu? Dengan niat mencari tahu lebih jauh, Mas Amir memutuskan untuk datang ke warung bakso Pak Slamet. Ia memesan 1 porsi bakso, namun mangkuk yang ia pesan dianggurkan begitu saja. Tiba-tiba, Mas Amir beralasan ingin ke toilet, namun sebenarnya ia berencana mengintip kegiatan dapur. Saat di belakang, Mas Amir melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia mengintip Pak Slamet, tampak memasukkan pembalut bekas ke dalam panci bakso dengan hati-hati. Pemandangan itu membuat Mas Amir terkejut dan semakin curiga. Ia sangat jijik. Ia terus mengintip, berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Namun tanpa sengaja, kakinya menginjak botol bekas yang ada di lantai. Suara botol itu menarik perhatian Pak Slamet. Ia langsung menoleh dan melihat Mas Amir dengan tatapan marah dan penuh kecurigaan. "Hei, sedang apa kamu di sini?" tanya Pak Slamet dengan suara keras dan dingin. Mas Amir mencoba tetap tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. "Maaf Pak, saya hanya mencari toilet," jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Pak Slamet tetap menatapnya dengan tajam. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat setelah Amir melihat Pak Slamet memasukkan pembalut bekas ke dalam panci bakso. Mas Amir merasa bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Saat Mas Amir hendak beranjak, Pak Slamet mendekatinya dengan wajah serius. Dengan suara rendah dan berbisik, Pak Slamet berkata, "Jangan ikut campur urusanku. Ini bukan urusanmu, Mir." Mas Amir merasa ada sesuatu yang gelap dan menakutkan di balik kata-kata Slamet. Tetapi ia sudah bertekad untuk tidak tinggal diam. "Pak Slamet, apa yang Anda lakukan itu sudah salah. Jika Anda tidak mau berhenti dan bertobat, saya akan memberitahu semua warga tentang apa yang Anda lakukan selama ini." Mata Pak Slamet menyipit, penuh amarah namun ketakutan. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini bukan urusanmu. Jangan membuat masalah. Saya tahu apa yang saya lihat, dan ini tidak bisa dibiarkan. Anda harus berhenti sekarang, atau saya akan pastikan semua orang tahu." Ketegangan antara Mas Amir dan Pak Slamet memuncak. Pak Slamet yang merasa terpojok mengambil tindakan drastis. Saat tidak ada yang melihat, ia menyeret Mas Amir ke dalam gudang kecil di belakang warung baksonya. Gudang itu tersembunyi dari pandangan umum dan jarang ada yang memperhatikan. Di dalam gudang, Pak Slamet membungkam Mas Amir dengan lap pembersih piring agar teriakannya tidak terdengar. Karyawan Pak Slamet yang berada di depan sedang sibuk melayani pelanggan, tidak menyadari apa yang terjadi di belakang. Tanpa basa-basi, dengan penuh keamarahan, Pak Slamet mengambil golok yang biasa ia gunakan di dapur. Dengan suatu gerakan cepat dan brutal, Pak Slamet menghabisi nyawa Mas Amir. Darah mengalir di lantai gudang. Namun Pak Slamet tidak berhenti di situ. Untuk menyembunyikan kejahatannya, ia mencincang tubuh Mas Amir menjadi beberapa bagian. Setelah selesai, Pak Slamet membersihkan dirinya.
dan kembali ke depan warung. Berusaha bertingkah seolah tidak ada yang terjadi. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa tindakannya ini akan membawa konsekuensi besar. Tak ada yang menyadari bahwa Mas Amir telah hilang. Dan rahasia gelap Pak Slamet ini semakin dalam. Warga komplek mungkin akan mencari Mas Amir yang tiba-tiba menghilang. Namun untuk saat ini, Pak Slamet merasa aman. Namun perasaan bersalah dan ketakutan akan ketahuan terus menghantui pikirannya setiap hari, membuat hidupnya tidak pernah tenang lagi. Setelah tindakan mengerikan yang dilakukan Pak Slamet, jiwanya mulai terguncang. Pada malam hari, saat sendirian di warung baksonya, pikirannya terus dihantui oleh bayangan Mas Amir. Namun ketakutan itu bercampur dengan kepuasan gelap yang semakin menguasai dirinya. Pak Slamet yang bukan orang miskin lagi, dan bukan orang yang ramah dan bersahaja seperti dulu. Di malam-malam sepi, dengan tawa kecil yang terdengar yang menakutkan, ia mulai melakukan hal yang lebih gila lagi. Ia mengambil potongan daging cincang dari tubuh Mas Amir yang telah disembunyikannya. Dengan hati-hati, ia mencampurkan ke dalam adonan bakso. Saat mencampurkan daging itu, ia merasa puas, seolah-olah telah menemukan cara untuk menutupi jejak kejahatannya. Namun di balik kepuasan itu, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Ya, bayangan Mas Amir yang terus menghantuinya. Dengan mata penuh ketakutan dan wajah terkejut terus muncul di benaknya. Pak Slamet mulai kehilangan akal sehatnya. Setiap suara kecil di warung membuatnya gelisah. Ia merasa bahwa arwah Mas Amir mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Terkadang ia merasa ada yang berbisik di telinganya, menyuruhnya untuk mengakui kesalahannya. Namun ia menolak untuk mendengarkan. Meski demikian, keesokan harinya, Pak Slamet tetap membuka warung baksonya seperti biasa. Para pelanggan yang datang tidak menyadari dengan kengerian yang tersembunyi di balik semuanya. Para pembeli menikmati bakso yang disajikan tanpa tahu bahwa ada rahasia kelam yang tersembunyi di dalam setiap mangkoknya. Salah satu pelanggan mengatakan enak pada bakso urat yang ia pesan, tanpa tahu apa yang sebenarnya ia makan saat itu.